Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sahabat Dumai, dunia maya sekalian, uh, sesuai dengan yang kami sampaikan sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan membicarakan sedikit tentang bagaimana pandangan Al-Quran uh, bagi para penyair. Kita ketahui bersama bahwa satu hal yang menarik bagi penyair dalam Al-Quran adalah dijadikannya menjadi satu nama surah. Ini berarti para penyair punya peranan penting ini dalam keislaman kita, ajaran-ajaran Islam ini. Dan ini yang kita mau coba dengarkan bersama. Di samping saya ada Bapak Muhammad Dalif, salah satu tim pengajar di Stein Majene, kemudian juga penulis buku membaca sains Al-Quran. Ini bersamanya akan kita bincang ini. Bagaimana para penyair menurut Al-Quran, kemudian memang dia punya peranan penting. Tapi perlu hati-hati, ada banyak ancaman, ada banyak peringatan-peringatan khusus bagi para penyair dalam Al-Quran itu sendiri, utamanya di surah Asy-Syu'ara ini, yang berarti para penyair. Ancaman-ancamannya salah satunya adalah mereka bisa saja menjadi jalan yang sesat. Para penyair ini bisa saja orang-orang tersesat, dan sesatnya menurut ke agama Islam ini seperti apa untuk bagi penyair ini. Ini penting kita bicarakan berhubung semakin maraknya juga orang mencintai akan syair, mencintai perpuisian, utamanya bagi yang suka menulis status-status indah. Apakah itu bagian dari itu semua? Yang saya pikir kita perlu berhati-hati sehingga kita tidak termasuk dalam bagian orang-orang yang tersesat tadi. Oke, namun sebelum kita terlebih jauh membahas itu, ini berhubung juga bertepatannya hari ini adalah tahun baru Hijriah 1 Muharram. Mungkin sedikit gambaran tentang faedah-faedah di Muharram ini. Iya, sebelum kita masuk pada tema inti kita. Yuk, silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana yang santai. Semoga tentu kegiatan ini, pertemuan ini selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dinilai sebagai ibadah. Amin amin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai panutan kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita. Jadi menarik ya ketika saya dihubungi kemarin saudara Ahmad, bagaimana kalau besok pada hari ini kita membincang sedikit tentang penyair. Para penyair ya. Penyair. Penyair itu apakah sesat ya? Iya. Nah, itu. Bahaya memang ini. Sesat ya. Apalagi Ahmad Akbar itu mengutip ayat di dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Diikuti oleh orang-orang yang sesat. Artinya kalau kita hanya melihat dari satu ayat ini, tentu kita akan mengatakan bahwa Al-Quran itu ternyata di dalam Al-Quran itu para penyair itu disesatkan. Ya. Padahal
di ayat 22 para penyair disebutkan di dalam Al-Qur'an itu tidak hanya disebutkan di satu ayat ini. Sesungguhnya itu ada 4 ayat yang selanjutnya itu ayat 222 sampai 227. Ya. Kita baca ayat 4 ayat ini, kita akan mengerti bahwa memang ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim itu memang Al-Qur'an mengecam orang-orang yang penyair yang hanya mengikuti imajinasinya belaka. Ya. Tetapi pada saat yang bersamaan Al-Qur'an juga memuji para penyair. Ya. Itulah sebabnya di ujung ayat ini ada kata-kata illal ladzina amanu. Ya, saya bacakan jadi supaya jangan hanya melihat satu ayat ini. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sama dengan Quran di surah Al-Asr itu innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Tentu kita tidak harus tidak boleh berhenti pada ayat itu. Ada lanjutan ayat illal ladzina amanu, demikian pula pada ayat ini. Ya, sama dengan di Al-Maun itu celakalah bagi orang-orang yang salat kecuali iya. Itu. Nah, seperti ini. Sebentar kita akan lihat bagaimana seperti apa penyair yang disesatkan oleh Al-Qur'an itu, juga seperti apa para penyair dibolehkan atau malah diperkenankan oleh Al-Qur'anul Karim. Karena sebelum kita lanjut tadi karena ini adalah tahun baru Islam. Sesungguhnya kemarin juga saya menduga kenapa kok ini yang menjadi tema kita. Padahal di sosial media itu penuh dengan tahun Hijriah itu. Bagaimana kita menghadapi tahun Hijriah itu? Ya, satu hal yang harus kita sebagai orang Islam ini harus dipahami bahwa memang orang yang pertama kali menetapkan tahun Hijriah itu adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Ya, bisa dibayangkan penanggalan Hijriah itu ditetapkan jauh setelah Nabi meninggal. Saya baca-baca dalam literatur itu bahwa apa yang melatar belakangi sehingga kemudian Umar bin Khattab ini menetapkan tahun Islam, itu salah satu sahabat beliau juga sahabat Rasulullah, Al-Asy'ari itu, Abu Musa Al-Asy'ari itu, ini Abu Musa Al-Asy'ari salah satu yang tahu tentang surat menyurat. Ya kan? Ada banyak surat masuk ke negara yang tercantum hanya hari saja. Nah, itu kemudian dilaporkan kepada Umar bin Khattab, bagaimana ini kita tidak bisa membenarkan hari Rabu bulan ini, hari Rabu ini, tanggal berapa, bulan berapa, karena tidak ada tahun. Boleh bulan bisa saja, tapi tahun tidak ada. Nah, kemudian dikumpullah para sahabat oleh Umar bin Khattab untuk bagaimana supaya umat Islam itu punya tahun penanggalan. Ya. Banyak saran kepada Umar bin Khattab itu bagaimana memulai itu tahun penanggalan. Ada yang mengatakan dimulai saja pada tahun kelahiran Nabi. Ada juga mengatakan pada masa Rasulullah hijrah. Tapi yang kemudian disepakati dan yang mengusul itu adalah sahabat Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Jadilah itu, ya, bahwa tahun Hijriah itu ditetapkan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Harus diketahui, ya, diusul oleh Ali di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Jadi yang
apa namanya ya? Inisiatifnya itu oleh adalah ah, Umar, Ali. Ali bin Abi Thalib. Bahwa ini yang paling bagus. Ya. Jangan harus dicatat ya bahwa eh, bulan Muharram itu ditetapkan sebagai tahun pertama Hijriah, itu ditetapkan Umar pada 17 tahun. Pada tahun ke-17 tahun ke-17 Hijriah. Artinya 17 tahun 17 setelah Nabi hijrah. hijrah ke Madinah. Sementara Nabi sendiri itu sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Ini sejarah apa namanya sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal memang Iya, ya. Rabiul Awal, Jadi ya. masa ya. Jadi tapi harus karena itu sudah ditetapkan oleh Umar tahun Hijriah itu 1 Hijriah ketika Nabi Hijrah. berhijrah di Madinah. Itu saya kira apa namanya kita tidak apa karena bukan ini selingan saja ya. Nah, itu. Kita kembali kepada tema kita pada hari ini tentang para penyair itu. Asy-syu'ara. Apa kira-kira yang melatar belakangi ini sehingga ada ini surah ini? Oh ya, betul ya, benar. Sesungguhnya ayat ini ya menurut Quraisy Shihab ya satu-satunya apa namanya ayat ini di dalam surah Asy-syu'ara yang menyebutkan kata para penyair. Para penyair. Iya. Iya kan? Tidak ada di tempat yang lain. Nah, itu. Dan memang tampaknya berdasarkan apa namanya keterangan daripada para ahli tafsir kita bahwa memang ayat ini ditujukan secara khusus untuk para ahli syair jahiliyah. Syair jahiliyah. Iya. Para penyair syair jahiliyah yang memang pada waktu itu merasa bahwa mereka mampu menandingi kefasihan Al-Quran. Ya, kita tahu bahwa apa namanya salah satu mujizat yang terbesar yang diberikan kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Mujizat terbesar, bukan salah satu ya. Mujizat terbesar, banyak mujizat Rasulullah, tapi mujizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quran itu. Kita tahu apa namanya mujizatnya Nabi Musa itu adalah apa? Tongkatnya bisa menjadi benar. Kenapa itu diberikan mujizat seperti itu? Karena memang kaumnya itu pandai menyihir. Ya, jadi memang disesuaikan dengan kondisi. Ya, itu. Nabi Isa diberikan mujizatnya itu apa? Bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan orang yang mati. Kenapa? Karena memang umatnya itu pandai pada hal-hal apa? Tabib itu berkenaan dengan pengobatan. Nah, itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mujizat Al-Quran karena kebetulan bangsa Arab dikenal sebagai para penyair ulung. Maka diberikanlah Al-Quran yang tidak bisa ditanding. Ya indah ya. Tidak satu pun di dalam Al-Quran itu satu ayat, satu surah, bahkan satu huruf itu apa namanya tidak cocok. Semuanya cocok. Itu salah satu keistimewaan daripada kemujizatan Al-Quran itu. Jadi kembali, ya kita sedikit menjelaskan ini ayat secara apa kata per kata ini. Ini kan ini penting ini ya, ini penting. Ya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ya. Kalau kita terjemahkan dalam terjemahan Departemen Kementerian Agama itu, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ya. Jadi inilah kemudian seperti apa? Ada kesan bahwa semua penyair itu sesat. Ya kan? Padahal tidak seperti itu. Ya. Al-ghawun ini, ada kata-kata al-ghawun itu terambil dari kata al-ghay. Ya. Ini al-ghay itu diartikan sebagai kesesatan yang sangat jauh. Ya.
Itu para penyair zaman jahiliyah itu seringkali mengungkapkan dalam syair-syairnya kemuliaan wanita, ya kan? Karena penyair jahiliyah begitu caranya, ya, dia menggugah syair itu dengan apa namanya, keindahan fisik, secara fisik wanita, vulgar, ya, jorok, begitu ya dalam istilah kita. Itu kemudian dikecam oleh Al-Quran ini, ya. Makanya al-ghawun, kesesatan yang jauh. Kalau itu sesat itu. Ya. Tidak hanya kemuliaan wanita yang sering kali diungkapkan oleh para penyair Arab pada waktu itu, jahiliyah, itu mereka juga sering kali menampilkan kelezatan minuman keras. Ya kan? Anggoya. Itu diungkapkan dalam kalimat. Itu bagaimana lezatnya minuman keras. Kita tahu bahwa salah satu kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum datang Islam itu, bahkan setelah datang Islam, itu adalah mereka gemar mau meminum minuman khamar, mabuk. Bahkan untuk mengubah kebiasaan Arab ini yang minum minuman khamar, ya, itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 ayat hanya untuk menghentikan kebiasaan itu. Tidak 1 ayat, tetapi 4 ayat. Yang lain puasa berapa kali? 1 kali saja. Iya kan? Tetapi khusus ini, khamar begitu melekatnya kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 ayat hanya untuk menghentikan kebiasaan ini. Iya. Dan para penyair itu seringkali menggugah syair hanya untuk itu. Memperlihatkan bagaimana lezatnya anggur-anggur khamar itu. Saya tidak bisa memberikan contoh. Mungkin Pak Ahmad yang bisa memberikan contoh. Ya. Semua itu ya dilakukan kemudian mengalihkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penyair yang dikecam oleh Al-Quran adalah penyair yang menggugah syair-syairnya itu yang menjauhkan diri pada mengingat Allah Subhanahu. Jadi sepanjang syairnya itu justru malah ya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Itu malah itulah yang diinginkan oleh Al-Quran, ya. Nah, itu. Ya, nah itu saya baca tadi ini beberapa literatur, ya, termasuk juga kebiasaan para penyair jahiliyah, ya, sehingga ayat ini turun, ya kan? Itu mereka juga seringkali memuji dan menyanjung kaum yang tindakannya seharusnya dikecam, ya kan? Jadi ada kaum yang mana kaum itu seharusnya dikecam tapi disanjung dengan kata-kata, ya kan? Demikian pula sebaliknya, yang seharusnya disanjung malah dikecam. Jahiliyah itu malu syair. Ya. Nah, kemudian jadi pokoknya yang mereka ini sangat pandai mempermainkan kata-kata. Kemudian dituangkan dalam sebuah syair. Dan itu mengundang tepuk tangan para penonton pada waktu itu. Decak kagum. Ya itu. Makanya dikatakan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Jadi bisa dibayangkan orang-orang yang menonton tadi ini itu sesat, apalagi penyairnya. Ya. Ya. Gitu. Oh iya, benar. Tercatat dalam 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 sejarah dalam
dalam riwayat-riwayat ada beberapa sahabat Nabi memang itu dikenal sebagai penyair. Ya, saya sebutkan di sini ini ya, penyair yang terkenal di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada ya, ada penyair itu. Itu yang pertama yang bisa saya catat di sini itu adalah Abdullah bin Rawahah. Ya. Kemudian ada juga penyair perempuan Al-Khansah. Nah, itu adalah itu apa? Itu gelar itu. Gelar ya ini diberikan kepada penyair perempuan. Bahkan oleh para ahli diriwayat dijaga bahwa ini adalah satu-satunya dari kalangan sahabat yang perempuan yang punya potensi yang sangat luar biasa pada di bidang sastra. Orang perempuan. Ya, Khansah. Al-Khansah. Ya. Jadi saya kira ini Islam itu sangat kedatangannya itu memang mengangkat derajat perempuan itu. Ya. Itu dalam sebuah hadis ya, itu begitu mendengarkan syair-syair yang dilantunkan oleh Ibnu Abdullah bin Rawaha ini dan dipuji oleh Rasulullah, ya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mendengarkan syair Ibnu Abdullah bin Rawaha, beliau mengatakan sesungguhnya terdapat hikmah dalam syair. Ya, saya tidak tidak ada kesempatan tadi ini untuk melacak Arabnya ini, tapi di situ dikatakan sesungguhnya terdapat hikmah dari sekian syair itu. Jadi silakan bersyair. Jadi Pak Ahmad Akbar sudah ada bukunya ya, ya itu. Tapi sampai hari ini tidak ada bukunya pada saya itu. Ya, ya. Ya. Ini ada contoh ya, syair ya yang dibawakan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memang isinya itu semakin mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu, kepada Pencipta. Ada banyak itu syair ini salah satunya di sini. Syair tentang pujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bolehlah kita memuji orang, ya, tidak dilarang memuji orang, tidak bid'ah memuji orang, tidak bid'ah itu, ya. Asalkan pujian itu kan kita memuji seseorang, misalnya ini gagah, ini cantik, ya kan? Sesungguhnya kita puji itu adalah Allah. Sebab yang membuat dia cantik, yang membuat dia gagah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujung-ujungnya itu kita memuji manusia tapi sebenarnya kita puji sang penciptanya. Iya. Ini di sisi kami ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami baca kitabnya, ya. Maka terbit kebaikan di waktu fajar yang menerangi. Malam hari lambungnya menjauh dari tempat tidur. Lambung, ya, ya. Ya, ini bisa bisa menjadi inspirasi ini, Pak Ahmad ini. Ya, malam hari lambungnya menjauh dari tempat tidur. Kita malah menempel ya ke tempat tidur. Tapi Rasulullah malam hari lambungnya menjauh. Artinya ya, yang bisa menafsirkan ini adalah Pak Ahmad adalah penyair, ya, penyair. Apabila tempat tidur menjadi berat dengan masalah orang-orang musyrik, dia datang membawa petunjuk. Ya, setelah buta mata hati kami, dengan petunjuk menjadi yakin segala yang dikatakan akan terjadi. Nah ini, ya, ya, dengan segala yang dikatakan akan terjadi. Ya,
contoh yang saya bisa kemukakan di Cek. sini, Al-Khansa tadi itu. Al-Khansa Khansa. itu adalah gelar yang diberikan kepada nama nama sebenarnya ini Tamadhar binti Amr bin Haris bin Asyarid, ya. Nah, itu. Tapi dikenal sebagai Al-Khansa. Ah, dalam sejarah ya, saya katakan tadi, Khansa tercatat sebagai penyair perempuan yang paling berpotensi di kalangan sahabat di bidang sastra. Sehingga Rasulullah pernah memujinya, dia mengatakan, waduhai, aduhai Khansa, hariku terasa indah dengan syairmu. Hah? Nah, itu Rasulullah memuji Memuji. penyair ya. Tapi penyair yang saya katakan tadi, yang tidak yang gubahan syairnya itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu dengan ya itu. Yang menarik ini Al-Khansa, hampir seluruh syairnya itu bergenre rita, dalam bahasa Arab itu kalau istilah sekarang elegi. Ya. Ya, istilah dalam dunia sastra itu dikenal rita ini tinggal sebagai elegi. Yaitu saja atau lagu yang mengungkap rasa duka, keluh kesah, sedih, rindu murung. Itu ya, elegi. Hampir ya, dikatakan bahwa hampir seluruh gubahan puisi yang oleh Al-Khansa ini itu bergenre elegi. Rita dalam bahasa Arab itu ya. Nah, ini saya ada saya kutip apa? Ya, nah itu. Nah, aku akan menangisimu tanpa henti hingga bintang-bintang malam tak lagi dapat menerangi pejalan kaki. Ya. Tak akan pernah aku berdamai dengan kaum yang engkau perangi. Ya. Hingga aspal hitam berubah menjadi putih. Ya. Itu. Jadi saya kira itu. Ya. Itu pada memang kita membutuhkan banyak waktu ini untuk mengkaji lebih jauh, terutama penyair-penyair yang di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sendiri sesungguhnya Pak Ahmad itu sangat boleh dikatakan itu setiap hari menjelang tidur saya memutar itu lagunya Ummu Kalsum. Ya, Ummu Kalsum. Ya. Ini saya akan kutip satu bait dari syair lagunya ini. Ya. Yang artinya saya mau katakan seperti inilah seharusnya syair orang yang beriman itu tadi ya. Jangan berimajinasi yang tanpa dasar ya kan. Iya. Apalagi menceritakan kemuliaan. Iya. Ya itu ya. Ummu Kalsum ini dia di 70 tahun di tahun-tahun 70 80 ya, Mea. Beliau itu meninggal kalau tidak salah tahun 75. 75 iya. Berkebahasa Mesir. Ini sangat terkenal ini orang-orang dahulu itu, orang tua kita yang punya ada jiwa seni itu pasti Iya. sering yang suka-suka gambus pasti kenal dengan Ummu Kalsum. Yang suaranya melengking, pakai kacamata, ya. Rata-rata bermain orkestra dia. Dari mana saya sering katakan itu penyair penyair Mandar ini. Ya tidak elok lah kalau kemudian tidak biasa mendengarkan ini ya. Ummu Kalsum. Betul. Satu masukan yang luar biasa nih teman-teman yang ada di Sulawesi Barat ini harus punya referensi yang baik tentang Ummu Kalsum. Ya, kita dengarkan yuk. Menjadi serba serba gampang sekarang dengan membuka sosial media Google. Betul. Ada semua itu. Ya kan?
kisahkanlah bagaimana cinta telah menjadi dongeng masa lalu, wa hadisan min ahadisil hawa, ya, dan menjadi dongeng duka yang mendalam. Ini luar biasa ya, luar biasa ini. Ya, itu. Jadi apa? Banyak ya, itu. Bahkan di Pembusuang itu dan dulu di tempat lain, saya katakan Pembusuang karena memang saya asli Pembusuang. Itu setiap Ramadan itu selalu dinyanyi, ada kasidah tertentu Sudah itu, yang kasidah Ramadan kasidah itu. Ramadan. Ya, yang sering dinyanyikan habis setelah antara salat tarawih dengan menjelang witir itu. Iya, iya, Selalu diselingi kasidah-kasidah. Dulu begitu kan. Seharusnya jangan digeser itu dengan, tetap juga ceramah perlu, tetapi harus juga ada itu ya. Apalagi memang syair-syair dalam kasidah itu Ramadan itu syair cinta ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan cinta dari sang pencinta. Ya, itu. Para orang-orang sufi itu ya. Salah satu yang saya ingat ya, qulubul arifina laha uyunun. Ya, itu syairnya. Qulubul arifina laha uyunun. Hati para arif itu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala punya mata. Ya, tentu mata hati dimaksud. Ya. Tara ma la yarahun nadhiruna. Dengan mata itu mereka melihat yang tidak dilihat oleh mata para orang awam. Ya, itu salah satu contoh ya. Ya. Ya, kalau ya kita kembali ke ayat-ayat tadi. Ya, apa yang kemudian apa yang dimaksudkan kira-kira di ayat selanjutnya itu? Aduh. Ada terjemahannya itu bahwa dia sendiri tidak mengikuti kata-katanya. Apakah itu yang menjadi bagian? Oh iya, betul, benar-benar ya. Jadi itu yang menjadi yang menyesatkan sebenarnya ya. Apa yang disampaikan oleh para penyair ini, dia sendiri yang tidak mengikuti. Ada ya. Itu ya. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ya. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Iya. Ini oleh para ahli tafsir itu mengatakan bahwa para penyair itu mengubah syair-syairnya dengan menggunakan seni bahasa. Pada satu kesempatan itu bohong, di kali yang lain berimajinasi. Ya. Satu waktu serius, di kali yang lain canda. Itu yang dimaksud itu ya. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Apalagi lembah ini dalam artian bukan yang sebenarnya ya, artinya sekali ke sini, sekali ke sini, tiap-tiap lembah itu jadi, adalah mengembara di tiap lembah itu maksudnya menggunakan, jadi lembah itu seni bahasa. Iya. Ya. Tapi keadaan yang dimaksud. Iya, betul ya. Canda. Iya. Sekali canda, sekali serius, sekali imajinasi. Imajinasi yang ya, yang lepas. Iya. Tidak terkontrol ya, itu yang dimaksud. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka itu mengatakan kemudian mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Jadi ungkapan yang digubah dalam syair itu ya, dengan menggunakan imajinasi yang tanpa kendali, sana sini kemari, itu mampu berkata-kata tapi tidak mampu dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal sesungguhnya seorang penyair mengubah syairnya dalam sebuah kata-kata itu kan dari dalam, dan memang harus diterjemahkan, diamalkan. Jangan hanya sekedar ya. Jadi ada penyair yang kemudian hanya sekedar mampu berkata-kata sangat indah, tapi meninggalkan kata-katanya itu. Ini yang dikecam dalam Al-Quran.
Ya, Iya. ini kejam ini. Istilah Mandar betul mungkin ini sangka pau Ya, mungkin. sangka As, paunya. Ya, asbun asal bunyi. sembunyi. Ya. Kira menjelang apa, Pak? Ya. Menjelang Kemudian apa yang menjadi catatan bagi penyair ini untuk tidak tersesat di situ? Apa jalurnya ini? Selain tadi, apa jaminan kalau misalnya si para penyair ini sudah taruhlah dia sudah mengikuti apa yang disampaikan, kemudian memang syair-syairnya lebih mendekatkan, apa jaminan bagi mereka ini? maksudnya Ah, apa yang menjadi bonus bagi para penyair ketika memang dia menjadi penyair-penyair yang baik? oh iya, Iya. ya jadi apa? Seperti dengan apa namanya, bukan penyair yang lain, ketika kita mampu menerjemahkan kata-kata kita itu dalam kehidupan keseharian kita, itu yang apa namanya, yang diperintahkan oleh agama kita, ya. Jadi penyair juga harus punya kewajiban untuk melaksanakan gubahan syairnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu, ya. Jangan hanya sekedar berimajinasi lepas, Ya. ya, setelah selesai, ya kan. Nah, illalladzina amanu wa amilus shalihat, ya, itu. Tapi harus diingat bahwa tidak ada larangan di dalam Islam itu membacakan syair yang bukan dari orang Islam misalnya. Oh, iya. Nah, tidak ada larangan itu, sepanjang itu apa namanya, punya sisi positif, Sisi positif, ya, pesan-pesan sosial yang baik. pesan-pesan sosial yang baik, silakan saja baca Iya. dan mendengarkan, ya, menjadi pendengar yang baik, ya. Jadi carilah apa namanya, kebaikan itu dari mulut mana saja, Iya. ya. Nah, itu dari Islam yang bukan Islam silakan, tidak ada larangan itu, ya. Saya kira Akhir ayat Asy-Syu'ara ini mungkin ada penjelasan catatan khusus di situ. ya, illalladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wantasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zulimu ayyamun qalabin yanqalibun, ya. Kecuali orang-orang, maksudnya ini orang-orang penyair-penyair itu tadi, Iya. ya, yang beriman, para penyair yang beriman, beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesuai menderita kezaliman. Dan orang-orang zalim itu kelak akan mengetahui tempat mana mereka akan kembali. Jadi ini tadi orang yang penyair yang yang dikecam tadi ini, termasuk penggemarnya itu akan mengetahui tempat mereka Kembalinya. itu. Ya, Tidak tentu, lain adalah ya, neraka itu, itu. ya. Kecuali Ya. Ya. Ini ada menarik ini saya tadi. Saya mau membagi ini sangat syairnya lagi-lagi, ya, yang lagu dari Ummu Kalsum ini luar biasa. Itu dalam ada istilahnya itu rubaiyat. Umar Khayyam itu saya lihat itu selalu 4-4. Ya, adakah dalam rubayat? Syair. ya? Iya. Ya. Syair yang memang ini banyak dikembangkan di Aceh, ini rubayat ini. Oh, begitu ya. Nah, ini. Nah, ini ada, saya mau bacakan ini. Ya. Ya. Hati menyempit sebab rindu keindahannya. Ya. Ini gubahan syair untuk sang pencipta, ya. Ini dari Ummu Kalsum juga. Kalsum. Ya. Hati menyempit sebab rindu keindahan. Dada sesak menahan yang tidak terkatakan. Oh Tuhan,
relakah engkau diri ini dirundung haus, sementara air bening mengalir di hadapan. Nah, ya, saya kira itu ya. Iya, iya. Terakhir mungkin Ustaz. Ya, Kita ketahui bahwa ulama-ulama sufi kita itu memang hampir semua adalah penyair-penyair ulung, oh ya, dan itu banyak menjadi referensi dunia dengan syair-syair misalnya Jalaluddin oh Rumi. betul. Masnawinya dengan Masnawi Iya, itu ada. dengan Maslawinya. Ah, Kenapa memang para ini seolah-olah memang larut di situ dalam syair-syair? Justru apa ya? Justru kadang eh, ajaran-ajarannya itu justru disampaikan melalui syair-syair itu. Iya. Jadi memang apa ya? eh, iya benar. Jadi memang banyak ya, terutama para sufi-sufi itu Mm-mm. me, apa? Dari pengalaman ruhaniyahnya itu Iya, ya mendekati betul. Tuhan itu ditampilkannya dengan gubahan syair-syair ya. Seperti itu yang saya katakan tadi, ya kan? Kasidah semuanya kasidah yang menjadi apa? Kebiasaan kita selama bulan Ramadan itu adalah semua dari Syair-syair syair-syair para para sufi, sufi. ya. Syair-syair para sufi Hmm. menggubah syair, menceritakan bagaimana pengalaman dia untuk mendekati Pengalaman rohaninya ya. untuk mendekati Tuhan. Jadi untuk melampiaskan apa yang dia rasakan Ya, dalam apa benar itu ya. totalitas cintanya ya, Ya. dia tuliskan dalam syair-syair itu Iya. ya. Saya lupa tadi bagaimana Rabi'atul Iya, Adawiyah. betul. Ada juga syairnya kan. Rumi. Rumi, Ya, Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Banyak. Boleh katakan semua orang-orang sufi itu punya gubahan syair. Tetapi syairnya itu apa namanya? Menceritakan bagaimana pengalaman ruhaniyahnya untuk mendekati Sang Pencipta Sang Allah Pencipta. Subhanahu wa taala. Termasuk ada syair-syair Abu Nawas yang menjadi doa Iya, iya, doa iya. itu ya. Iya. Saya kira itu. Ya. Kesimpulan-kesimpulan terakhir mungkin. Oh iya, iya. Ya. Jadi saya kira bahwa memang menjadi seorang penyair tidak kemudian ada kekhawatiran karena ada ancaman-ancaman kesesatan, itu ada petunjuk khusus ya, mungkin ya seperti itu ya, atau seperti apa kesimpulan kita? Jadi kesimpulan kita bahwa memang di dalam membuat syair-syair itu menggugah syair ya memang apa namanya ada jalur yang memang harus diindahkan Iya. sebagai katakanlah sebagai orang yang beragama Islam kita khususnya pada ya itu ya bolehlah kita berimajinasi ya, silakan berkata-kata indah ya kan, silakan ya. Kamu sendiri kan Allah mencintai yang indah-indah. Iya. Dalam hadis dikatakan innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamal, suka kepada yang indah. Termasuk kata-kata yang indah yang dimaksud itu. Silakan. Kita bincang tadi itu jangan imajinasinya itu ya yang tidak ada landasan, ya tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi gambaran yang yang vulgar ya. Itu. Saya teringat ini terakhir ingat itu kan masih kemarin itu ada KDI itu ya. Oh iya. KDI yang dimana salah satu jurinya itu yang paling ditakuti itu karena komentar-komentar pedasnya. Berta. Saya ingat itu seringkali dia katakan saya paling tidak suka dangdut koplo itu. Ya kan? Lebih ini yang originalnya saja. Ya itu. Saya tidak tahu kenapa ya. Tapi memang itu koplo dengan yang dangdut yang biasa kan beda ya. Beda. Barangkali Pak Ahmad yang lebih tahu itu. Mungkin koplo itu syairnya mengarah kepada yang apa? Dia lebih vulgar ya? Musiknya yang ini ya. Termasuk syairnya. Ya.
Saya kira itu jadi intinya silakan bersair, tapi syairnya itu hendaknya ya eh, semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, dan juga tidak kalah pentingnya adalah gubahan syair kita itu harus mampu kita laksanakan dalam eh, kehidupan Kehidupan keseharian kita, sehari-hari. membantu masyarakat, mengubah masyarakat Ya. dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang penuh dengan tuntutan agama. Saya kira Tuntutan tuntutan agama. Iya, iya. Oke, baik, sahabat semua, demikian perbincangan menarik ini. Tentu rasa puas tentu masih belum sampai, masih ada hal-hal yang ingin kita perbincangkan lebih banyak tentang bagaimana posisi kepenyairan kita dalam membangun agama ini. Salah satunya kemudian ternyata ada ruang khusus bagi para penyair untuk mengembangkan agama selama syair-syair yang ditulis itu kemudian lebih mendekatkan kita kepada Sang Khalik. Demikian perbincangan kita ini. Terima kasih Ustadz atas waktu yang telah diberikan, pencerahannya, sehingga kutukan-kutukan yang disampaikan di Al-Quran itu tidak kemudian menjadikan kita khawatir, karena di ujung ayatnya juga ada pengecualian bagi para penyair-penyair yang baik. Demikian perbincangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.